Kingdom dan juga Aura Fems. Kita mau dengar bagaimana suara kalian berada di EPL Arena. Wow, ramainya. Tapi ini game yang pertama. Ketika dia Aran terkena poke. Yap, Aran harus dengan satu hit terakhir dikejar. Hingga satu flicker yang sangat luar biasa. Gila Aran. What a surprise move dari Banana yang langsung flicker dan kalkulasi yang matang juga sehingga Blood berhasil untuk diciptakan oleh RRQ. Dan kita bisa lihat juga wing speed dari Martis. Apakah ini bisa disamakan oleh Van? Kita ngomong sebenarnya jujur agak berat untuk disamakan. Tapi Samo satu hit terakhir ada flicker plus Samo. Masih berhasil Samo memancing Naomi. Satu flicker pula yang udah dia keluarkan. Ini Naomi juga benar agresif ya. Apalagi pakai skin Chow terbaru. Skin M4 nih. Kalau kata AB itu another skin fakta kan. Fakta. Tapi untuk segi pemilihan talent emblemnya ternyata memang dengan attack speed pilih ke arah agility dulu, dan juga firmness dulu ya. Cuma satu hal yang ini bisa bilang aku bilang ada perbedaan untuk dari segi Fredrin ya, yang biasanya Quantum Charge atau mungkin Conclusive Blast dari Fredrin. Game kali ini Van itu ngebawa ke Brave Match. Jadi yang dicari adalah dari segi spell fam power, bukan spell fam, regenerasi HP powernya. Begitu juga dengan adanya Khalid. Ya. Oke, ini Khalidnya juga udah mulai tertekan. Gimana udah dan harusnya bakal bisa memotong nantinya jalur rotasi. Tapi kita bisa lihat bagaimana Van sudah settle yang pertama. Oke, dua orang dari masing-masing tim di area Turtle. Van coba untuk ke Banan, tapi Banan akan hadir untuk bisa memberikan gangguan, tapi langsung ditendang begitu saja. Hanya untuk sekarang Van, walaupun ditendang, walaupun dijauhkan, tetap bisa mendapatkan Turtle dan Naomi mendapatkan ganjarannya. Tapi pertempuran masih terus lanjut. Samo masuk, ada Barir dikeluarkan pula. Akankah Power of Nature-nya memberikan gangguan? Kan untuk sekarang Banana usir, real world manipulation langsung dikeluarkan, tapi dibalas dengan satu lagi Federal Strike. Banana dilejapkan pula. Mereka semua masih beradu di atas tersebut. Purple Bomb-nya sekarang menjadi pilih dari Van. Yap, ini perbedaan levelnya 2. Membuat Versik pun ini cukup sulit dan bahkan dia nggak buka buat Clay. Wow, Clay-nya satu hit terakhir. Clay masih selamat dan amazing move. Move yang luar biasa dari Clay. Dan ini Aura Fire mereka berhasil untuk dapetin. Wah, Kabuki, untung saja, hampir saja. Hampir. Tipis-tipis, gak panik. Tapi Aura Fire ini dengan adanya satu kontes di arah Turtle. Dapat pick off tambahan, invasi jungle, membuat akhirnya mereka unggul. Dan bagaimana speed farm dari Versik ini udah mulai di tone down ya? Iya, untuk dari speed farmnya udah di tone down, tapi lihat bagaimana Versik masih bisa manage untuk nggak terlalu menjauhkan dia dan juga Pan. Cuma satu level untuk sekarang, walaupun sekarang kondisinya Turtle itu sebenarnya udah ada di tangan dari Aura Fire. Rotasi ini kan, ataupun dilakukan dari Aura Fire, ini tadi cukup brutal. Apalagi dengan adanya Samo HT yang menggunakan focusing mark, membuat damage game by Aura Fire makin besar lagi. Tapi sekarang Aran di bagian bawah masih cukup pede. Dia juga masih memiliki satu tapi tempatnya berbeda. Clay, entah bagaimana caranya mereka bisa sampai di sini. Dan Naomi hanya bisa melihat dari jauhan. Wah, ini agresif banget ya Van dan Samo HT. Memimpin adanya agresivitas yang akhirnya ngebuat Clay pun ini yang bertahan di dalam satu buah inner dan juga base turretnya pun dikejar habis-habisan. Dan space banget untuk teman-teman dari Aura Fire lagi dan lagi mil ke arah Turtle yang kedua. Apakah masih bisa diambil? Menurutku masih bisa, tapi agak sulit untuk diambil arah. Itu dia, satu Turtle lagi menjadi milik dari Aura. Dua Turtle sejauh ini. Yep, dan terlihat juga ya bagaimana adanya keys to victory tadi yang sempat kita bahas. RQ dapetin assist untuk cons objektif di arah Turtle. Dan dua Turtle ini ngebuat snowballing effect dari Aura Fire. Harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik dan RRQ harus bisa keep up. Waduh, di bawah Aran masih cukup bal. Quicksand Guard masih ada. Masih terlalu lama pertempuran ini bisa Banana harus pergi dari area tersebut karena sudah tidak kondusif lagi keadaannya. Ini benar juga agresif banget ya. Dia berani banget untuk langsung motong
Dan bahkan beradu damage tapi dia nampaknya di arah top lane. Waduh, ini tapi Versik luar biasa loh. Walaupun tadi tertinggal 2 level, tapi coba lihat sekarang. Versik bisa menyamakan level. Karena dari basic hero-nya juga dia punya attack speed yang cepat ya. Itu dia yang ngebuat akhirnya game potensi untuk jungling begitu cepatnya bagi Matista. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya aku melihat Finn dengan gift-nya game kali ini itu tuh masih banyak banget poking damage-nya. Karena ya balik lagi, Aura Fire menurutku ini bakalan membuat tim fight yang besar kalau udah ada engagement dari Samo HT baru buka reflection untuk menghindari adanya kill yang terbuang sia-sia. Belum begitu berasa damage dari Rena Rapatinya. Dan dari kedua belah gold laner ini masih belum tersentuh sama sekali ya. Belum ikut tim fight karena masih anteng-anteng aja nih. Dari laner tapi Samo HT. Samo HT, Power Netter masih ada, masih santuy. Barir dikeluarkan, akan ke Wild Charge tidak. Ada Sunpo yang bisa dikeluarkan pula oleh Naum. Bisa nembus tembok. Betul. Tapi nampaknya di arah top bakal coba untuk dipaksa nih. Oke, Naomi harus bisa berhati-hati. Tapi Wild Charge di bagian belakang akan counter sekarang. Ada satu reward manipulation lagi. Terjebak sudah. Kylar belum lagi untuk sekarang double kill berhasil didapatkan oleh Kabuki. Yap, dan itu adalah sebuah inisiasi yang begitu baik. Bagaimana tahunnya? Yap, ini dia Versik. Satu win terakhirnya kembali berhasil didapatkan oleh pertempuran yang memang diciptakan oleh Aura Fire. 6-1 point kill. Pemain dari arah yang berada dihilangkan, outer topnya hancur. Aura Fire, mereka bermain secara objektif dan bagaimana RRQ menanggulangi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi rotasinya, RRQ itu punya rotasi yang mirip-mirip dengan Aura Fire. Mereka punya power grafik yang juga mirip dengan Aura Fire lagi untuk di arah early game-nya. Bedanya adalah rotasi dari Fire. Sekalinya mereka udah ngedapetin snowball mereka, dapetin 2 harta. Lihat bagaimana untuk di arah gold-nya. Sekebat langsung dihabis total. Waduh, ini antara Naomi dan juga Samo Ate ya, sama-sama ingin mencari informasi. Yap. Tapi sekarang ini sama masih berhasil untuk bisa mempertahankan 80% berbanding 12%. Ya, ini audience prediction ya. Kalau untuk melihat Aura Fire, mereka banyak banget inisiator. Ada Quicksand Guard, ada Raging Stance juga, bahkan ada satu buah Wall Charge yang damage-nya bisa besar. Waduh, Naomi-nya single target. Naomi dengan satu Way of Dragon ya, berarti akan ada informasi yang bisa didapatkan di tempat yang berbeda. Samo masih cukup pede, masih cukup tebal. Van bersiap untuk bisa mengamankan pula purple buff-nya. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Fatal Strike bisa dikeluarkan pula. Akankah dipertahankan? Tidak, karena mereka hanya bisa. Dan ini adalah power pick juga dari Fredrin-nya Van. Ya. Bagaimana di season yang 11 dengan Fredrin powernya. Dan ya, ini menjadi sebuah objektif lagi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. RRQ sulit untuk menahan purple buff yang dicuri terus-menerus. Iya, dan bahkan kalau kita untuk perbedaan dari gap goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Menangkan pertandingan, lihat Van dengan agresifnya maju sendirian. Oke, ini dia Van ya. Masuk lewat belakang. Ada Way of Dragon tapi sekarang Wajar cepat kuspakan. Jadi Clay harus mengeluarkan satu wings by wing di mana sekarang mereka harus merelakan lagi. Tertaret mid-nya. 8-1, 6.800 gold lead yang dipegang oleh Aura Fire. Bahkan RRQ mereka cukup bertahan karena ini ternyata teracak. Terbukan oleh Aran, tapi oleh Van. Ya, itu sebenarnya diawali dari robekan kecil yang didapatkan dari Samohe melakukan invasi ke arah early game dengan cukup agresif walaupun nggak mendapatkan banyak point kill ataupun bahkan nggak dapetin assist di arah early game-nya. Tapi setidaknya itu jadi bagi Ayer yang trigger pergerakan dari Van untuk berani maju ke depan sana. Apalagi dengan ia menggunakan ke arah Brave Smite ditambah dengan banyak sisi stun. Karena teman-teman dari arah dia cukup pede dengan HP yang dia miliki untuk melakukan engage terhadap Aran. Oke, Aran memancing Sigis di atas. Berderet main dari RRQ guna untuk bisa mendapatkan ke arah tapi ternyata masih ada penjaga Samo dan juga Aran lebih di bawah. Tidak penjagaan sama sekali. Informasi didapatkan, inner turret ditumbangkan, purple diambil juga. Dan ini kerugiannya sangat banyak RRQ karena mereka coba untuk komit ke arah outer top turretnya, namun nggak berhasil. Masalahnya adalah kalau kita lihat segi gold gap-nya ini sudah menyentuh hampir 1000 gold difference per menit. Waduh, ini 32.000, 23.000 jauh banget itu cara. Lagi
Ini udah parah nih. Oh, perbedaan jungle-nya pun ini yang buat dari Araki pun sulit untuk memaksa adanya kontes. Dan Lord malah dikawal di arah top lane. Ini dia, Lordnya siap untuk masuk. Tapi Fedora Strike dikeluarkan pula Aran. Masih pede karena damage yang dikeluarkan oleh Clay masih belum begitu berasa ke tubuhnya. Yap, dan Internet pun udah mulai berontokan dan Araki. Walaupun sebenarnya mereka punya defensive ground ya. Dari Beatrix dan Farsha, apakah cukup? Sebenarnya kalau di ngomong masih nggak cukup sih. Waduh, ini dia versi mundur tapi Samo udah terlanjur masuk ke bagian dalam. Naomi gagal untuk melakukan flanking dan mendapatkan satu orang. Yap, tadi udah ada konsil juga yang dibuka. Tapi tidak ada inisiasi. Mencoba untuk engage lagi dan lagi. Dan RRQ mereka masih memutar strategi bagaimana melakukan defense karena Aura Fire. Mereka terlalu snowballing. Waduh, Federal Strike dikeluarkan pula tapi Van coba lihat masih pede berdiri di terbut barir. Menggagalkan Federal Strike ya. Iya, dan bahkan untuk dari segi itemnya ada satu alasan agak sulit ya untuk membalaskan power dari Aura Beatrix untuk di game kali ini udah dapetin Blade of Despair dan juga ada item defense untuk Lake Blades. Tapi misalnya ini masih belum yang jadi gitu loh. Bandingkan dengan Brody yang udah dapetin 4 item jadi untuk sekarang ngebuat dia powerful banget. Oke, pannya ada satu Benetres dikeluarkan pula. Akan Destaratnya hancur masih belum. Masih bisa ditahankan sekarang. Malefic Roar dimiliki oleh Skylar. Tapi walaupun memang masih bisa defense ya. Ya. Mengingat itu juga Lord yang pertama. Tapi Bestaret udah hancur. Ya. Ini yang ngebuat ya. Aura Fire. Ini udah tinggal kiting aja. Kiting dalam arti apa? Kiting untuk menunjukkan dari RRQ keluar dari base mereka. Karena untuk 3 menit yang berlalu, aku merhatiin bahwa RRQ ini bener-bener ngambil sanctuary banget di dalam base mereka. Karena mereka tahu bahwa damage paling sakit dari Aura Fire, ini Kabuki udah dapetin 4 kill. Itemnya udah 4 jadi dan bahkan Fun. Kena lagi Susah untuk ditumbangin. Oh, sebab diambil Retribution emang dimenangkan oleh Van karena udah mentok level 5 Retribution-nya jauh lebih besar. Dan Verska juga mungkin ragu-ragu ya mau ngeluarin Retribution karena mengingat sesaat lagi Lord yang ter-enhance akan muncul. Tapi bagaimana? Dari Banana masih mau cari informasi terlebih dahulu. Mau coba untuk nyulik backline-nya pun sulit ya karena ini perbedaan atribut terlalu timpang. Jauh, iya. Karena nggak ada satu turret pun yang hancur dari Aura Fire. Karena balik lagi kita ngeliat bahwa sekarang frontliner aja ini maunya ditekankan ke arah Persik gitu loh. Banana mau di damage. Begitupun juga dengan Naomi. Ternyata adalah untuk hanya menculik saja. Nggak bisa menjadi sustain hero untuk menjadi defender dan frontline gitu teman-teman dari RRQ. Nah ini kan di lain sisi kita bisa melihat bahwa ini secara langsung ada 3 frontline dari Aura Fire. Ada Grove, ada Fredrin. Bahkan pun menggunakan Khalid walaupun tadi dari segi emblemnya bukan tank. Ini bisa dihitung sebagai salah satu tanker loh. Bahkan inisiator juga ya. Iya. Yang cukup mengerikan pasti dengan area besar dan menunggu. Mengawali juga dari Lord yang sudah muncul di arah top lane. Invasi jungle terus terjadi dan RRQ masih kesulitan dapetin celah untuk bisa keep up. Ini kalau sampai kabuknya juga pakai Grand Dragon Spear ya udah paling enak banget juga seperti tadi match yang pertama ya. Ya kita lihat dari KD bagus banget rambutnya. Namun untuk sekarang ada lagi penetrasi dikeluarkan. Wave minion menghilang. Sementara untuk Banana berusaha bisa menghilangkan pula satu wave minion tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Mereka semuanya masih berfokus untuk bisa melawan beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire tapi Lordnya dibiarkan begitu saja. Aran akan lompat dengan satu rekon masih jelas. Samo ada di bagian belakang. Sinnya terlalu jauh tapi ada flanking yang sepertinya ketahuan sejauh ini. Yap, dan walaupun memang Lordnya masih bisa di defense, RRQ coba fokus ke arah mid dan juga bottomnya tapi Aura Fire mereka tidak gentar. Ini ada penetrasi lagi loh dikeluarkan. Coba lihat. Pergerakan Naomi belum mendapatkan apapun. Malah tuh sekarang dia udah bertemu langsung dengan Sin. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Ada Persik yang masih ada di dalam dari area pertahanan sendiri. Dan Van mundur kembali. Banana berusaha untuk mengantarkan Immortal di dalam tubuh dari Van. Masih cukup tepat. Masih ingin lebih. Dan Aura ini diam-diam mematikan ya. Mereka nggak yang terlalu maksa. Yap. Tapi satu perutnya dirontokin habis-habisan. Sekarang di bagian bawah coba lihat. Wave minion hadir kembali. Mereka ingin mendapatkan satu star terakhir. Keluarkan pula Persik masih berhasil kabur dengan satu lagi. Pergerakan yang dia miliki Mortal Coil menyelamatkan tubuhnya. Pelan-pelan, Aura Fire-nya pelan-pelan set up dulu. Gak mau yang maksa tapi satu persatu hancur. Dan ini ngebuat dari RRQ juga minim lagi dari segi space. Minion.
Bahkan kalau aku ngelihat ya, yang menjadi power potensial untuk RRQ bisa kembalikan lagi power mereka ini ada di tangan Clay sebenarnya. Tapi 0-1 dari segi kayaknya ini masih belum cukup banget. Jadi Windition seperti apa yang RRQ bisa miliki nih? Aku mikirnya Naomi itu bisa sebenarnya ngecuri salah satu player dari Aura Fire. Karena Kabuki atau Fan aja, itu udah cukup banget untuk bisa sedikit gol tambahan bagi RRQ. Jadi pelan-pelan harus pick off dulu ya. Iya. Bermain sabar. Nah, bagaimana bisa coba untuk pick off? Karena space untuk dapetin pick off tersebut aja ini hampir 2/3 map Ya. dipegang sama Aura Fire. Itu dia yang membuat Aura Fire menurutku jadi cermat banget untuk di kali ini. Bahkan gak cuma di Aura Fire aja, tapi kalau Rasin ini sebenarnya tuh masih memberikan sedikit space dengan Void Blast dan juga Void Crystalnya, walaupun gak terlalu sering loh keluarin. Wow. Ini mau kontes kah? Sepertinya mereka udah siap untuk melawan kontes ya, karena Skylar sendiri udah level 15. Aran? Dan juga Aran di tempat yang berbeda. Ada satu penetrasi dikeluarkan Aran. Berhasil dilejapkan, tapi pada yang lain Versiknya satu hit terakhir. Versik bisa gak bertahan karena Ton dapat luar Versik dari pertempuran masih terus berlanjut di mana Clay juga menjadi korban. Ada flicker bagian depan, Sigel coba langsung mengeluarkan power update terjadi langsung digagalkan dengan satu WON. Tapi monster kill berhasil dilakukan. Naomi mau pergi ke arah mana? Akankah Naomi diberikan untuk ulang? Karena untuk sekarang Ton dapat memori Papua kendangan yang begitu buruk. Dan dua wave minion harus dihadang oleh Badana bisa karena tidak. Game pertama untuk Aura. Wow, Aura Fire benar-benar membara apinya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan dominasi one-sided game bahkan. Wow, tercipta untuk RRQ.